Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah sahabat semua merasakan kehidupan semakin berat? Seolah-olah ada yang mengganjal, tapi tidak tahu karena apa. Atau mungkin sedang berada di titik terendah dalam hidup dan merasa butuh sesuatu yang bisa menguatkan diri dari dalam. Tunggu dulu, jangan di skip, karena di video ini kita akan membahas satu doa agung yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sayyidul Istighfar, penghulu dari segala istighfar, atau bisa kita sebut sebagai rajanya istighfar. Doa ini bukan doa biasa. Ia mengandung pengakuan akan ketauhidan, pengakuan akan kelemahan manusia, dan harapan penuh akan ampunan Allah. Dan jika kamu mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, keutamaannya luar biasa, baik untuk kehidupan sekarang maupun akhirat kelak. Yuk tonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa klik like, komen di bawah apa makna istighfar buat kamu, dan share video ini ke orang-orang terdekatmu. Bisa jadi ini adalah sebab hidayah untuk mereka. Apa itu Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar adalah doa permohonan ampunan yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian-Mu dan janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan perbuatanku. Aku mengakui segala nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Keutamaan Sayyidul Istighfar. Yang pertama adalah dijamin ampunan jika dibaca di pagi dan sore hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkannya pada waktu pagi dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal di hari itu sebelum sore, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, betapa luar biasa keutamaannya. Surga, jaminan surga bagi mereka yang tulus mengucapkannya dan wafat setelahnya. Yang kedua adalah menghadirkan ketundukan dan kesadaran diri dalam doa ini. Kita mengakui sepenuhnya bahwa kita diciptakan oleh Allah, bahwa kita adalah hamba-Nya yang lemah. Ini adalah bentuk penghambaan yang paling jujur dan yang paling dalam. Yang ketiga, mendatangkan rezeki dan keberkahan. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan dalam surah Nuh ayat 10-12 bahwa istighfar mendatangkan hujan, anak-anak, kekuatan, dan rezeki yang melimpah. Karena itu, Sayyidul Istighfar bukan hanya tentang pengampunan dosa, tetapi juga membuka pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan. Dan yang keempat, ketenangan jiwa dan penyembuh spiritual. Banyak orang mengalami kecemasan, kegelisahan,
dan tekanan batin. Membaca Sayyidul Istighfar bisa menjadi terapi spiritual. Hati yang gelisah akan menjadi tenang, pikiran yang kusut akan lebih jernih. Yang kelima, memperbaiki hubungan dengan Allah. Setiap kita pasti pernah lalai. Doa ini menjadi momen refleksi untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ia mengandung pengakuan dosa dan rasa syukur atas nikmat yang seringkali kita abaikan dan kita lalaikan. Kapan dan bagaimana cara mengamalkannya? Yang pertama, bacalah sekali setelah subuh dan sekali setelah maghrib atau isya. Yang kedua, ucapkan dengan hati yang sadar dan dengan penuh penyesalan. Yang ketiga, lebih baik dibaca dalam keadaan tenang dan tidak dalam keadaan tergesa-gesa. Yang keempat, jadikan amalan ini kebiasaan harian, bukan sekedar merasa butuh, tetapi harus dibaca setiap hari dan kita upayakan kita baca dengan cara istiqomah. Subhanallah, Sayyidul Istighfar bukan hanya rangkaian kata. Ia adalah bentuk paling indah dari pengakuan hamba kepada Rabb-Nya. Doa ini adalah kunci pembuka pintu-pintu langit. Sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah, jangan tunggu sampai kita terhimpit kesulitan untuk memulai memohon ampun kepada Allah. Jadikan Sayyidul Istighfar sebagai bagian dari kehidupanmu. Setiap pagi dan petang, setiap kali merasa lelah, setiap kali ingin dekat dengan Allah. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu merasa tercerahkan. Tinggalkan komentar tentang pengalamanmu dengan istighfar, dan bagikan video ini ke keluarga dan sahabat. Bantu kami menyebarkan kebaikan ini, karena siapa tahu dari satu kali share-mu ada yang kembali ke jalan Allah dan kamu pun ikut mendapatkan pahalanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa diampuni oleh Allah dan masuk ke dalam surganya tanpa hisab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.